Cirebon sebagai daerah kunjungan wisata menyuguhkan ragam pesonanya termasuk objek wisata belanja batik. Saat ini saya berada di Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Di wilayah ini sebagai salah satu sentra batik Cirebon yang terkenal. Apa dan bagaimana perkembangan batik Cirebon saat ini? Berikut liputan selengkapnya. Menilik sejarah singkat batik Cirebon dimulai ketika Pelabuhan Muara Jati menjadi tempat persinggahan pedagang Tiongkok, Arab, Persia, dan India. Dengan adanya persinggungan budaya yang berlainan tersebut, akhirnya banyak melahirkan pembauran, baik asimilasi maupun interkulturasi, yang satu dengan lainnya saling mempengaruhi. Batik Cirebon sendiri erat hubungannya dengan Sunan Gunung Jati yang datang berniaga bersama para sahabatnya ke Cirebon. Akhirnya muncul karya batik di mana Keraton Trusmi menjadi salah satu tempat produksi batik pada masa itu. Kini, batik telah berkembang di Desa Trusmi, Panembahan, Kali Tengah, dan sekitarnya. Direktur EB Batik Hisyam Sulaiman menyampaikan, batik merupakan karya budaya yang bernilai seni tinggi karena pembuatannya melalui berbagai tahapan. Jadi yang disebut batik itu sebetulnya adalah proses. Batik bukanlah motif, namun proses. Kenapa? Karena definisi batik sesungguhnya adalah kain putih yang ditorehkan lilin panas sebagai perintang warna, itu disebut batik. Di luar hal tersebut, jika tidak ada lilin panas sebagai perintang warna, itu tidak bisa kita sebut batik. Jadi batik yang sesungguhnya adalah ada 3, batik tulis, batik cap, dan batik cap dan tulis kombinasi. Kalau batik di luar tersebut berarti kita sebut tekstil bermotif. Ketika akan dilihat, batik cenderung lebih mahal. Kenapa? Karena terbatas dari ketentuan yang 2 tadi. Namun jangan khawatir, banyak juga yang mungkin disebutnya batik printing yang memang lebih ramah di kantong, itu bisa didapatkan dengan harga yang 50.000, 100.000, dan relatif sampai 200.000. Jadi untuk menggunakan batik sebetulnya kalau memang belum mampu sampai yang betul-betul tradisional tidak apa-apa, namun mungkin saya tekankan harus menggunakan batik cap atau tulis demi melestarikan budaya batik dan perajin batik, karena kalau tidak kita lestarikan siapa lagi. Kalau bisa jangan pakai yang KW-KW, karena UNESCO juga akan menetapkan 2 Oktober sebagai hari batik, itu bisa dicabut, Ibu. Ketika UNESCO mencabut berarti itu tidak dimiliki lagi oleh Indonesia, karena itu akan direview sekitar 6 tahun sekali. Bicara tentang batik tidak lepas dari ragam motifnya. Menurut generasi kedua EB Batik, Hisyam, motif batik yang paling terkenal dan menjadi ikon Cirebon adalah motif Megamendung. Batik ini lahir dari hasil bentuk akulturasi budaya. Dalam perjalanannya, motif batik Cirebon mengalami perkembangan pesat, baik secara tradisional maupun modern. Namun apa yang membedakan batik Cirebon dengan daerah lainnya? Keunikan itu terletak pada teknik merawit dan hanya Cirebon yang memilikinya. Cirebon itu punya Megamendung, Bu, ya kan? Mungkin orang yang banyak yang tahu adalah Megamendung itu apa sih? Sebetulnya segitu-gitu aja, sama-sama aja. Megamendung itu kalau khusus yang batik tulis itu ada yang 2 gradasi, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 13 juga ada. Semakin gradasi semakin banyak semakin mahal. Ini gradasi 7 harganya 1,9 juta karena kita buat 1,5 bulan untuk 1 kain. Saya punya yang 9 dan 11 tapi sedang ada di Jawa Barat, batiknya Ibu sedang mengikuti satu kegiatan batiknya aja tapi. Nah itu semakin gradasi banyak semakin halus dan semakin lama. Yang gradasi 9 lebih itu kita hampir 2 bulan kita buat Ibu. Jadi Megamendung juga banyak jenisnya. Namun yang mungkin saya bisa kasih tahu juga, Cirebon juga punya teknik yang luar biasa, yaitu teknik merawit. Di mana teknik merawit itu adalah seperti garis, Ibu. Contohnya seperti ini, daun ini. Daun ini kan seperti garis. Mungkin kalau secara sepele kita lihat garis ini bisa dibuat oleh tinta atau pulpen.
tinggal digaris. Namun kalau di batik itu membuat garis ini tidak begitu, Bu. Jadi si putih ini adalah lilin yang disisakan akhirnya membuat satu celah seperti serambut. Itu namanya teknik merawit. Dan itu sangat sulit karena tidak bisa digaris begitu, Ibu. Jadi memang disisakan sedikit. Makanya ini garisnya pun ada yang hilang timbul nih. Sisakan sedikit, dan ini memakan waktu lama, Ibu. Ini 1 tahun. Jadi teknik merawit ini yang bagus, yang luar biasa hanya punya Cirebon, dan tepatnya di Desa Gamel namanya. Jadi hanya di Desa Gamel lah orang merawit itu yang mau sabar. Nah, kalau di daerah lain, contohnya Pekalongan, Solo, dan lain sebagainya, untuk teknik merawit ini agak kurang. Biasanya mereka agak lebih tebal. Makanya jarang dijumpai batik-batik yang putih seperti ini di kota-kota lain, kecuali di Cirebon. Gitu. Dan insya Allah menjadi khasnya Cirebon nanti kita sosialisasikan. Dan nanti akan ada sertifikasinya, nanti ada barcode-nya, Ibu, untuk batik merawit. Jadi batik merawit ini akan diseleksi, dan batik merawit yang betul-betul merawit nanti ada sertifikatnya. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh batik-batik merawit. Jadi untuk garis ini semua disisakan, Bu, pelan sampai nanti ada celahnya sebesar rambut, tergantung nanti. Merawit itu bisa setipis ini, bisa tebel. Pembuatan batik tidak mudah. Selain bahan dasar berupa lilin dengan kondisi bagus dan bersih, juga menyesuaikan kemampuan dari perajinnya dan tidak bisa dipaksakan. Dijelaskan Hisam Sulaiman yang juga sebagai Wakil Ketua Asosiasi Paguyuban Perajin Pengusaha Batik Cirebon, pembatik atau yang membuat batik memiliki keahlian berdasarkan spesifikasinya. Pembatik sendiri ada 3. Yang pertama pembatik tulis untuk isen. Isen itu mengisi titik-titik atau garis-garis ini. Kemudian yang kedua untuk nembok. Nembok adalah menutup latar. Biasanya kalau nembok skopnya lebih besar, yang ditutup itu lebih besar dan membuat merawit nembok. Kemudian ketiga pembatik cap untuk menutup batik cap menggunakan tembaga. Jadi kita bagi. Dan batik juga termasuk art kolektif namanya, Bu, kita sebut. Kenapa? Karena dalam satu batik itu tidak bisa dibuat oleh satu orang. Jadi harus ada pembatik, harus ada orang yang sketsa batik itu namanya kita sebut orang ngerengreng. Kemudian yang ketiga ada yang orang ngecap. Kemudian yang keempat ada orang batik tadi dipisah-pisahkan. Yang kelima ada orang yang mewarna. Kalaupun ada yang bisa membuat batik dalam satu orang, ya biasanya batiknya sangat mahal. Biasanya harganya bisa sampai 50-100 juta. Tim berkesempatan melihat tempat pembuatan batik ditemani Kepala Gudang EB Batik, Nia. Di sini, kami bertemu dengan orang-orang bertalenta yang telah berjasa mempertahankan warisan leluhur hingga saat ini. Kalau di sini biasanya kita tempat produksi, di yang area sebelah sini ada batik tulis, yang orang nembok ada 2 orang, nanti yang bagian isen juga ada 2 orang, sama yang batik tulis itu ada yang bagian sketsa 1 orang, jadi orang batik tulis totalnya 5. Selain batik tulis kita juga produksi batik cap. Ini yang cap ada 1 orang. Yang sebelah situ bagian batik ada 4 orang. Sama yang di ujung sana pewarnaan ada 1 orang. Kalau satu hari totalnya 11 orang pegawai di sini. Ada target nggak, Mbak? Harus menyelesaikan berapa ya? Kalau di batik tulis sih enggak. Biasanya yang ada target itu kalau di batik cap, kalau ada pesanan-pesanan gitu pasti nanti ditarget. Tapi pesanannya tuh udah jauh-jauh hari jadi. Iya. Kalau pesanan itu bisa selesai berapa hari? Kalau batik ini cap ya? Kalau batik cap tergantung motif sih, Bu. Tergantung motif sama warna. Produksi batik Cirebon terus berkembang, di mana sedikitnya 9 desa yang memproduksi batik.
Terdata sebanyak 2.000 tenaga perajin untuk membatik. Asosiasi Pengusaha dan Perajin Batik Indonesia mencatat pertumbuhan batik luar biasa. Pasca Badan Dunia PBB UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia. 80% pasar batik ada di lokal, sedangkan 20% ekspor. Batik ditetapkan UNESCO sebagai warisan tak benda, dan pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Sebagai pewaris, apakah kita sudah menggunakan dan melestarikannya? Reporter RRI Cirebon Yulianti melaporkan.